Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah Teknik Riset Operasional atau TRO. Kali ini menyampaikan materi yang pertama, yaitu pengantar teknik riset operasional. Sebelumnya perlu diketahui bahwa riset operasi adalah aplikasi metode-metode, teknik-teknik, dan peralatan ilmiah dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam operasi perusahaan dengan tujuan untuk menemukan pemecahan masalah yang optimal. Dalam kehidupan sehari-hari sering menjumpai masalah-masalah dengan tingkat kesulitan yang berbeda, ya. Dalam penyelesaiannya diharapkan mendapat hasil yang optimal, namun dalam prosesnya terdapat kendala-kendala atau masalah yang dihadapi. Salah satunya yaitu masalah sumber daya yang dimiliki sangat terbatas, sehingga untuk mencapai hasil yang optimal dibutuhkan metode atau cara tertentu. Nah, kumpulan metode atau cara untuk menyelesaikan masalah tersebut disebut dengan riset operasi, ya. Dengan riset operasi, bagaimana tugas dapat dilakukan dengan tujuan agar diperoleh hasil yang optimal dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang ada. Sebelum memulai belajar teknik riset operasi, kita mulai dari sejarah teknik riset operasi dulu, ya. Jadi menurut Cucu Tarlia Dimyati dan Ahmad Dimyati, bahwa sejak revolusi industri, dunia usaha tampaknya telah diwarnai pertumbuhan dalam hal ukuran, maksudnya besarnya, dan kompleksitas organisasi-organisasi perusahaan. Bagian yang mengalami perubahan cukup mencolok adalah perkembangan dalam pembagian kerja dan segmentasi tanggung jawab manajemen dalam organisasi-organisasi tersebut. Perkembangan spesialisasi ini bagaimanapun juga telah menciptakan masalah-masalah baru yang sekarang masih terjadi di berbagai organisasi. Salah satu masalah kecenderungan unit-unit suatu organisasi tumbuh secara relatif menjadi dalam kutip kerajaan yang otonomi dan dengan tujuan-tujuan dan sistem-sistem nilai sendiri. Oleh sebab itu, kehilangan pandangan bagaimana kegiatan-kegiatan dan tujuan-tujuan mereka disatukan dalam keseluruhan organisasi. Di samping itu, bahwa kompleksitas di spesialisasi dalam suatu organisasi menimbulkan kesulitan yang semakin besar untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia untuk kegiatan organisasi yang bermacam-macam dengan cara paling efektif sebagai organisasi keseluruhan. Masalah-masalah ini dan kebutuhan untuk menemukan cara yang lain lebih baik dalam memecahkannya telah menimbulkan kebutuhan akan teknik-teknik riset operasi. Kemudian sejarah riset operasi selama Perang Dunia Kedua, yaitu masalah riset operasi atau operation research pertama kali muncul di Inggris selama Perang Dunia Kedua. Inggris ini mula-mula tertarik menggunakan metode kuantitatif dalam pemakaian radar selama perang. Mereka menamakan pendekatan itu sebagai operation research
karena mereka menggunakan ilmuwan untuk meneliti atau riset masalah-masalah operasional selama perang. Ternyata pendekatan sangat berhasil dalam pemecahan masalah operasi konvoi, operasi kapal selam, strategi pemboman, dan operasi pertambangan. Kemudian aplikasi ini menyebabkan riset operasi didefinisikan sebagai seni memenangkan perang tanpa berperang, yaitu Whitehurst 1976. Selanjutnya, setelah perang usai, para praktisi riset operasi kemudian berkonsentrasi untuk memformalkan ilmu atau pendekatan yang mereka kembangkan selama perang dan mencari aplikasinya dalam sektor industri. Beberapa pendekatan sudah dimulai dalam bidang industri oleh Frederick W. Taylor yang menimbulkan ilmu tersendiri dalam bidang teknik industri. Kebanyakan bisnis adalah bisnis mikro yang dikelola oleh satu orang saja. Akan tetapi dengan otomatisasi maka manajemen dan spesialisasi dapat dikembangkan. Otomatisasi tersebut menyebabkan timbulnya permasalahan baru dalam manajemen. Akibatnya muncul ilmu-ilmu disiplin baru seperti riset pasar, manajemen keuangan, dan lain-lain. Masing-masing ilmu tersebut menyelesaikan permasalahan tanpa memperhatikan organisasi secara keseluruhan. Seorang manajer harus menentukan penyelesaian secara keseluruhan, bukan pada bagian masing-masing. Penyelesaian bagian masing-masing mudah dicari, tetapi optimum secara keseluruhan sulit ditemukan. Nah, riset operasi membantu manajer dalam menyelesaikan masalah yang terkait interaksi seluruh objek terhadap solusi terbaik pada seluruh sistem. Riset operasi berhubungan dengan prinsip optimalisasi, yaitu bagaimana cara menggunakan sumber daya baik waktu, biaya, tenaga, dan lain-lain untuk mengoptimalkan hasil. Mengoptimalkan hasil bisa berarti memaksimumkan, yaitu menguntungkan hasil yang didapatkan atau meminimumkan kerugian hasil yang dikeluarkan. Rekan-rekan semuanya, ini ada beberapa contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari yang berhadapan dengan riset operasi dalam siang, antara lain. Yang pertama, ada beberapa jalur darat yang bisa dilalui dari Jakarta ke Jogja. Jalur mana yang paling optimal dari segi jarak, dari segi waktu, atau dari segi biaya? Kemudian yang kedua, pembuatan kaleng untuk menyimpan makanan. Berapa ukuran kaleng atau volume diameter agar volume tertentu membutuhkan bahan seminimum mungkin. Yang ketiga, pengaturan traffic light. Berapa lama lampu hijau harus menyala pada setiap sisi agar antrian kendaraan seminimum mungkin? Beberapa masalah dalam industri saat ini terus berkembang, sehingga penggunaan komputer dalam RO continuous mengalami upgrading, terutama dalam menghadapi international rivalry dan productivity problem. Tanpa bantuan komputer, terutama dalam software khusus untuk RO, sangat impossible untuk finishing problem yang cukup besar dan complicated. Nah, ada beberapa program aplikasi atau software yang support menganalisa dan biasa digunakan antara lain QM, QSB Plus, Tora, Matematika, Lindo atau Linear Interactive and Discrete Optimizer, POM for Windows, dan sebagainya.
Rekan-rekan, untuk kelas ini nanti prakteknya menggunakan QM sama POM ya, biar rekan-rekan semua paham. Jadi untuk penyelesaian kasus menggunakan bantuan aplikasi QM dan POM for Windows. Selanjutnya kita bahas pengertian riset operasi ya. Untuk riset operasi berasal dari bahasa Inggris yang merupakan suatu hasil studi operasi militer ya, selama Perang Dunia Kedua. Istilah riset operasi pertama kali digunakan pada tahun 1940 oleh McCloskey dan Trefton di suatu kota kecil Southsea, Inggris. Kata operasi dapat didefinisikan sebagai tindakan-tindakan yang diterapkan pada beberapa masalah atau hipotesa. Sementara riset dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang terorganisasi dalam mencari kebenaran akan masalah atau hipotesa. Pengertian riset operasi yang kedua adalah penerapan metode-metode ilmiah terhadap masalah-masalah rumit yang muncul dalam pengarahan dan pengelolaan dari suatu sistem besar manusia, mesin, bahan dan uang dalam industri, bisnis, pemerintahan, dan pertahanan. Ini menurut Operational Research Society of Great Britain. Kemudian kita lanjutkan di pengertian riset operasi yang ketiga, yaitu bahwa riset operasi berkaitan dengan menentukan pilihan cara ilmiah bagaimana merancang dan menjalankan sistem manusia ke mesin secara terbaik, biasanya membutuhkan alokasi sumber daya yang langka. Ini menurut pengertian Operation Research Society of America. Sedangkan pengertian riset operasi menurut Saartjie yaitu seni memberikan jawaban buruk terhadap masalah-masalah yang jika tidak memiliki jawaban yang lebih buruk. Sekarang pengertian riset operasi menurut Habdi atau H ya. Riset operasi adalah pendekatan dalam pengambilan keputusan yang ditandai dengan penggunaan pengetahuan ilmiah melalui usaha kelompok antardisiplin yang bertujuan menentukan penggunaan terbaik sumber daya yang terbatas. Yang terakhir adalah pengertian riset operasi menurut Judgment, Ackoff, dan Arnold ya. Riset operasi dalam arti luas dapat diartikan sebagai penerapan metode-metode, teknik-teknik, dan alat-alat terhadap masalah-masalah yang menyangkut operasi-operasi dan sistem-sistem sedemikian rupa sehingga memberikan penyelesaian yang optimal. Sekarang melanjutkan materi yaitu tentang model-model riset operasi. Model-model riset operasi ada yang pertama model ikonik, kemudian model analog, kemudian model simbolik, dan model matematis ya. Yang pertama adalah model ikonik. Model ikonik ini adalah suatu penyajian fisik yang tampak seperti aslinya dari suatu sistem nyata dengan skala yang berbeda. Contoh, mainan anak-anak, maket, foto, dan lain-lain. Model riset operasi yang kedua adalah model analog. Apa itu model analog ya? Model analog adalah suatu model yang menyajikan suatu analog dari keadaan nyata. Model analog lebih abstrak dibandingkan dengan model ikonik karena tidak kelihatan
tidak kelihatan sama, maksudnya ya, antara model dengan dunia nyata. Contohnya berupa permintaan, peta, jaringan pipa air, dan lain-lain. Selanjutnya, model riset operasi yang ketiga yaitu model simbolik. Apa itu model simbolik? Yaitu bentuk model yang paling abstrak dan biasa digunakan dalam riset operasi dan pada kenyataannya. Riset operasi biasanya disinonimkan dengan suatu formulasi dan menggunakan suatu bentuk khusus dari model simbolik yang disebut dengan model matematis. Model simbolik menggunakan huruf, angka, dan simbol lain untuk menyajikan karakteristik dan properti dari suatu sistem yang dimodelkan. Misalkan persamaan, kemudian bagan, kemudian kalimat-kalimat yang tertulis. Model riset operasi yang keempat adalah model matematis. Model matematis mencakup model-model yang mewakili situasi real sebuah sistem yang berupa fungsi matematik. Tadi kita sudah belajar model-model riset operasi. Nah, sekarang tentang tahapan riset operasi. Nah, di sini tahapan-tahapan dalam penerapan riset operasi untuk memecahkan persoalan adalah di bawah ini sebagai berikut ya. Yaitu pertama, merumuskan atau menganalisis persoalan sehingga jelas tujuan apa yang akan dicapai. Kemudian yang kedua, pembentukan model matematika untuk mencerminkan persoalan yang akan dipecahkan. Biasanya model ini dinyatakan dalam bentuk persamaan yang menggambarkan hubungan antara input dan output serta tujuan yang akan dicapai dalam bentuk fungsi objektif. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu mencari pemecahan dari model yang telah dibuat dalam tahap sebelumnya, misalkan dengan menggunakan metode simplex. Dan yang keempat, menguji model dan hasil pemecahan dari penggunaan model. Sering juga disebut di sini adalah melakukan validasi. Harus ada mekanisme untuk mengontrol pemecahan, misalnya dengan menggunakan kriteria tertentu. Dan yang kelima, tinggal implementasi hasil pemecahan. Sampai di sini untuk materi pengantar riset operasi. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Sehat, sukses buat rekan-rekan semua. Assalamualaikum.